ayat yang ke-32 dengan tema kembali melalui jalan pertobatan. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita yaitu kembali melalui jalan pertobatan. Nah, dengarkan baik-baik. Ada banyak orang itu menolak karunia terbesar dari Tuhan, yakni keselamatan jiwa. Keselamatan itu adalah mujizat yang terbesar, mujizat yang terutama. Keselamatan jauh lebih besar dari kesembuhan. Keselamatan jauh lebih besar dari berkat yang berkelimpahan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada banyak orang yang menolak karunia yang terbesar, yakni keselamatan jiwa. Kalau saudara dan saya bisa ada di hadapan Tuhan, bisa hidup di dalam takut akan Tuhan, bersyukurlah karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Walaupun banyak orang itu tidak merespon tentang karunia terbesar, tetapi Tuhan kita baik. Kenapa saya katakan Tuhan itu baik? Karena Dia selalu sabar. Sabar menantikan pertobatan kita. Sabar tetap menanti kita, kekasih Tuhan. Agar setiap orang itu tidak binasa, melainkan semuanya berbalik dan bertobat, datang kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki itu bukan kebinasaan, tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah keselamatan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah keselamatan itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan perumpamaan tentang anak yang terhilang ini adalah perumpamaan dengan ilustrasi yang begitu indah. Semua katakan ilustrasi yang begitu indah. Nah, mengapa ada perumpamaan ini? Kalau saudara baca di ayat yang pertama dari Lukas 15 itu saudara tahu bahwa ada di situ orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka itu bersungut-sungut. Karena biasanya orang-orang berdosa, pemungut cukai, mereka datang kepada Yesus. Karena apa? Karena memang mereka membutuhkan Yesus. Agar ketika mereka sampai di hadapan Yesus, mereka bisa mendapatkan pencerahan firman yang bisa membuat mereka berubah, membuat mereka bertobat, membuat mereka meninggalkan jalan yang lama, membuat mereka bebas dari ikatan dosa. Katakan amin. Itu sebabnya mereka selalu datang kepada Yesus dengan harapan agar keterikatan itu dapat dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Amen. Karena memang hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Dia yang berkuasa untuk membebaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang berdosa pemungut cukai yang disampaikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 mengenai perumpamaan tentang anak yang terhilang. Yang percaya bahwa dia adalah anak, katakan saya. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa memang betul Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai menepati janjinya. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah lupa, kecuali manusia. Manusia, sifat negatif, salah satu sifat negatif manusia itu adalah tukang lupa atau suka lupa. Apalagi melupakan. Betul? Itu salah satu sifat negatif manusia. Yang pernah lupa katakan amin. Yang tidak pernah lupa sama sekali katakan saya. Ya toh? Berarti semua kita pernah lupa. Yang suka melupakan janji katakan saya. Oh, puji Tuhan. Jadi kalau bicara lupa, ya betul, semua orang, termasuk saya. Bahkan mungkin saya sering dikasih ingat Ibu Gembala. Saya waktu kemana lagi ibadah itu, pulang lupa tas. Padahal itu senjata di dalam tuh firman Tuhan maksudnya. Tapi ada yang kasih ingat, tasnya lupa Pak Pendeta, okelah dibawa. Tetapi jangan sampai kita melupakan. Karena lupa dengan melupakan itu beda pengertian. Melupakan itu dengan sengaja kita melupakan. Kalau saudara
hari ini lupa ibadah, is okay. Minggu depan pasti ingat. Tapi kalau saudara sudah melupakannya, mau ingat atau tidak ingat, tidak mau datang ibadah. Betul? Betul atau tidak? Nah, sekarang kita masuk di dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang. Kasih Tuhan. Di situ Yesus mengumpamakan ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang memiliki 5 orang anak laki-laki. Amin. Nah itu amin tuh. Dua anak laki-laki yang sungantuk, katakan saya. Masa saya bilang anak laki-laki bilang amin? 2 anak laki-laki. Di mana ayat firman Tuhan bilang anak yang terhilang itu dia punya saudara ada 4 tambah dia 5. Ada 2 laki-laki. Jadi ada seorang bapak tidak tahu mamanya di mana. Tapi Alkitab bilang ada seorang laki-laki atau ada seorang bapak yang memiliki 2 anak. Ada anak sulung, ada anak bungsu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita belajar anak bungsu dulu. Anak bungsu, kasih Tuhan, itu diceritakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, bahwa dia menjual seluruh bagiannya. Bagian milik harta kekayaannya itu dijual dengan harapan untuk mendapatkan uang dari hasil jualan miliknya. Yang dia miliki, harta miliknya yang dia miliki, untuk mendapatkan apa? Tentunya untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan ketika dia menjual semua yang dia miliki, kasih Tuhan, Alkitab berkata dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, negeri yang jauh ini tidak disebutkan dalam perumpamaan itu. Hanya Alkitab berkata dia pergi ke negeri yang jauh. Tujuan anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh itu untuk apa? Kasih Tuhan. Tujuan anak bungsu yang menjual semua milik harta kekayaannya dan pergi ke negeri yang jauh itu dengan tujuan apa? Kasih Tuhan. Apa tujuannya untuk pergi ke negeri yang jauh? Tujuannya hanya untuk bersenang-senang, memboroskan apa yang ada pada dia, berfoya-foya. Itulah tujuan dari anak bungsu ini. Makanya dia menjual semua yang dia miliki untuk pergi ke negeri yang jauh, agar apa yang dia dapatkan itu yang dia miliki itu dia foya-foyakan, kasih Tuhan. Dia hambur-hamburkan begitu saja. Dia sia-siakan yang dia miliki. Betul? Dan tahu saudara, ketika dia menghabiskan semua yang dia punyai, apa yang dia miliki, tiba-tiba terjadi bencana kelaparan. Nah, kalau sudah bicara bencana kelaparan ini, kasih Tuhan, tentunya itu satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Semua orang membutuhkan makanan dan minuman. Amin. Kalau bicara tentang bencana kelaparan, otomatis yang namanya bahan makanan dan minuman itu sudah mulai kehabisan. Betul? Sudah mulai apa? Kehabisan. Dan saudara tahu, akibat dari bencana kelaparan, Alkitab mengatakan anak bungsu ini melarat. Tahu melarat? Yang tahu melarat katakan saya. Yang tidak tahu tanya tetangga kiri kanan saudara. Tanya, apa itu melarat? Tidak tahu juga jawabannya? Cari di kamus besar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Temukan di situ. Haleluya. Iya, Alkitab bilang begitu. Ketika bencana kelaparan terjadi di negeri itu, maka akhirnya hidup si anak bungsu ini melarat. Kenapa melarat? Karena dia tidak bisa lagi mendapatkan makanan. Karena sudah terjadi bencana
Kelaparan kekasih Tuhan. Saya bacakan bagi saudara. Mulai dari ayatnya yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai, semua katakan, salah sendiri. Iya. Jangan sampai kita melarang. Haleluya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Saya cukup saja di ayat yang ke-13, saya sudah sampai ke ayat 15. Perhatikan baik-baik. Di situ dia mulai berfoya-foya dengan apa yang dia miliki kekasih Tuhan. Sehingga akhirnya dia menjadi melarat. Nah, saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan lagi. Di ayatnya yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai apa? Melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Menjaga babi. Perhatikan baik-baik. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sangat melarat. Sampai-sampai mau makan itu makanan babi pun tidak dikasih. Saudara bayangkan itu. Ada dua hal. Kenapa dia tidak mendapatkan makanan babi? Yang pertama, karena makanan babi hanya cukup untuk babi. Yang kedua, mana tahu pekerja yang lama juga ikut makan itu makanan. Kita berpikir secara logika, betul? Kalau tidak, makanan babi ya dikasih aja, dia makan, selesai. Tapi kenapa untuk makan makanan babi saja? Susah minta ampun. Tapi saudara jangan bayangkan makanan babi seperti yang kita kasih makan di toko babi itu. Bukan seperti itu. Babi kita dapat dari lole, puji Tuhan, sekarang saya piara satu kecil. Di pun tempat makan pun kalau kita lihat tidak selera. Kalau babi memang selera makan. Tapi makanan babi yang dimaksudkan lihat perumpamaan Yesus itu tidak seperti yang ada di kita ini. Ampasnya itu mungkin ampas tahu kah, ampas kelapa kah, bukan itu. Karena saudara tahu, jangankan orang waras yang kelaparan, orang gila yang kelaparan pun tidak mau makan itu. Betul? Nah, perhatikan baik-baik. Babi yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini bukan di kandang, betul atau tidak? Tetapi di mana? Di ladang, di tempat luas. Itu berarti mungkin makanan babi itu adalah buah dari pohon yang jatuh ke bawah yang mereka makan, yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi ketika babi makan, dia kasih tinggal yang mana, nah itu sudah jadi makanan yang mungkin seperti itu. Misalnya buah mangga jatuh toh, babi makan, ada 10 buah jatuh, dia makan 9, kasih tinggal 1. Nah 1 itu mau dimakan oleh si bungsu ini. Tapi itu pun susah. Begitu dia mau makan, bisa ambil itu dia punya. Begitu. Kalau lu mau makan, kasih dia uang, baru bisa makan. Mana lagi dia punya uang? Sudah habis. Tapi itu yang terjadi sama si bungsu itu. Ketika dia ada di negeri yang jauh, yang sedang mengalami bencana kelaparan, sampai dia benar-benar melarat ke kasih Tuhan. Melarat. Makanya makanan babi pun dia pikir itu pizza. McDonald. Maka begitu tuh. Apa lagi? Bakso bulat. Hanya memang babi juga rasa kasihan sama dia tuh. Yang makan masih kasih tinggal untuk si bungsu ini. Mungkin dia makan gini, lu lapar juga.
Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu pun tak bisa atau tidak bisa diamalkan. Karena apa? Karena si penjaga-penjaganya, para pekerja yang lama itu tidak kasih sama dia. Sudah perhatikan baik-baik. Ayat yang keberapa? Nah, ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara bayangkan itu. Kelaparan, saudara. Lapar minta. Mau kemana lagi? Tidak pilihan yang lain. Selain itu sisa makanan babi, yang tidak dimakan babi maksudnya itu yang dia ingin untuk makan. Karena sudah lapar. Kalau tidak makan pasti, ya memang. Kalau tidak makan pasti, karena tubuh kita ini butuh makanan. Itu yang terjadi pada si bungsu ini, kekasih Tuhan. Betul? Itu penderitaan yang dialami oleh si bungsu. Karena apa? Karena dia sudah menjauh dari bapaknya. Hidupnya sudah jauh dari bapaknya. Perhatikan baik-baik. Kalau hidup kita menjauh dari Tuhan, kita pasti menderita. Mungkin tidak menderita secara finansial. Tidak menderita secara ekonomi. Tapi kita bisa menderita secara rohani. Rohani kita menderita, kekasih Tuhan. Karena jauh dari Tuhan. Itu yang sering terjadi ketika kita menjauh dari Tuhan. Amin. Dan ini yang dialami oleh si bungsu ini. Tetapi tidak cukup di situ cerita tentang si bungsu dari perumpamaan Yesus tentang anak yang terhilang, kekasih Tuhan. Ada cerita selanjutnya lagi, tidak cukup di ayat yang ke-16. Karena firman Tuhan mengenai anak yang terhilang ini sampai di ayat yang ke-32. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang dimaksudkan dimaksudkan daerah yang jauh itu bukan di Israel. Betul? Bukan di mana? Bukan di Israel. Kenapa bukan di Israel? Halo, kenapa bukan di Israel? Kenapa? Karena di Israel itu orang tidak piara babi. Orang Yahudi tidak ternak babi. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, babi haram. Itu berarti negeri yang jauh yang disebutkan di dalam perumpamaan ini adalah negeri di luar dari bangsa Israel. Kasih Tuhan. Ada satu tempat yang dimana kita belajar dari kitab Injil. Di situ Yesus membebaskan ada 2 orang yang kerasukan setan. Di mana? Di mana? Di Alkitab Pak Pendeta, cari sendiri kau dapat su. Di Wow, di Gadara. Iya toh? Di Gadara itu Yesus membebaskan 2 orang yang kerasukan. Begitu Yesus sampai, 2 orang yang kerasukan itu berteriak kepada Yesus. Untuk apa engkau kesini, katanya? Kenapa? Karena roh jahat yang ada di dalam diri 2 orang itu kenal Yesus. Saudara kenal Yesus? Kenal Yesus kan saudara? Jangan sampai kita kalah dengan nipu. Karena nipu kenal Yesus. Amin. Itu yang mereka bilang. Untuk apa kau kesini, katanya? Coba baca dulu Matius 8 ayat 28 sampai 32. Biar tahu bahwa memang betul itu di Gadara. Matius 8 ayat 28 sampai 32. Matius 8 ayat 28 sampai 32, silakan. Matius 8 ayat 28 sampai 32. Ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Garada,
Gadara, Ya. datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan. Berapa orang yang kerasukan setan? Yes, betul. Lanjut. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tidak ada satu orang yang dekat dengan dia kecuali Yesus. Lanjut. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan Nah, mereka apa? Berteriak. Berteriak itu kedengaran suaranya atau tidak? dengan Berteriak beda dari kusu-kusu, toh? Amin. Apa dia bilang? apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Seperti ini. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Kedengaran sama saudara? Suara lebih besar, kecil sekali. Nah, mungkin dong suara lebih besar dari saya, karena dong 2 orang, saya sendiri. Lanjut. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dan iblis tahu waktunya untuk dihukum. Katakan amin. Lanjut. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makanan. Siapa yang tidak tahu dengan babi? Semua kita tahu babi ya. Lanjut ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuklah ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dalam tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Perhatikan baik-baik. Di daerah Gadara, dong piara babi. Nah, papi naik sana. Papi naik dong. Banyak papi di situ. Jadi menurut pemikiran saya, kemungkinan yang dimaksudkan perumpamaan Yesus ini, dia pergi ke Gadara. Atau salah satu daerah yang bukan daerah orang Israel, betul? Karena Gadara ini itu di luar dari wilayah Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Di situ banyak babi. Apa yang dibilang roh jahat itu kepada Yesus? Sekarang belum waktunya engkau menyiksa kami. Bos, izinkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Makanya Yesus bilang, pergi masuk ke dalam. Akhirnya apa? Babi-babi itu terjun kemana? Domba lomba selam. Masuk ke dalam air. Tapi begitu masuk, soalnya keluar kembali. Akhirnya mati. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Iblis masuk ke dalam babi. Makanya jangan makan daging babi. Mulai sekarang komitmen memang jangan makan daging babi, biar Pak Pendeta saja yang makan. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Menurut perumpamaan Yesus, pergi ke negeri jauh itu berarti bukan di daerah orang Israel. Karena sekali lagi orang Israel tidak pelihara babi. Nah, perhatikan baik-baik di sini kasih Tuhan. Ketika anak bungsu ini menyadari bahwa dia sedang kelaparan, sedang melarat, disitulah dia sadar. Semua katakan dia sadar. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-17. Di situ dikatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19 sampai 20a. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan baik-baik.
Memang kesalahan dari si bungsu ini menyadarkan dia bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Amin. Dia berdosa kepada surga, kita bilang. Dia berdosa kepada Bapa. Sehingga dari situ dia sadar. Dia sadar dan dia kembali kepada Bapaknya. Perhatikan baik-baik. Kalau anak yang terhilang, dia tahu jalan pulang. Betul? Beda dengan domba yang terhilang. Domba yang terhilang harus dicari. Karena sampai kapanpun dia tidak akan tahu jalan pulang. Tapi kalau namanya anak yang terhilang, dia tahu jalan pulang. Tapi perhatikan baik-baik. Anak bungsu ini tidak pulang di jalan yang sama waktu dia pergi. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Karena waktu dia pergi, dia berjalan di jalan apa? Di jalan pemborosan. Di jalan kedagingan. Di jalan berfoya-foya. Di jalan berdosa. Dan ketika dia sadar, dia ingat Bapaknya, dia kembali. Dan dia berjalan di jalan pertobatan. Amin. Karena bertobat itu artinya berbalik dari 180 derajat. Jadi berbalik, saudara. Begini. Yang tadinya dia berjalan menuju maut, akhirnya dia mulai berbalik. Menuju kepada kehidupan. Bukan kembali begini. Kalau begitu bukan berbalik, putar balik. Berbalik sudah diizinkan Tuhan masuk di dalam kerajaannya. Amin. Perhatikan baik-baik ya kasih Tuhan. Dia sadar. Dia akui bahwa dia itu dia sudah berdosa. Baik terhadap surga maupun terhadap Bapa. Ya kasih Tuhan. Kira-kira daerah atau di negeri jauh itu jauh atau tidak dari tempat asalnya? Menurut saudara jauh atau dekat? Jauh. Amin. Semua katakan jauh. Kalau waktu dia pergi, dia punya uang banyak. Dia bisa naik kapal. Dia bisa naik pesawat. Kalau sudah ada pesawat mungkin dia naik. Tapi kira-kira sudah pesawat atau belum Chelsea? Tetapi saudaraku, waktu dia pergi, itu tidak menyusahkan hatinya. Amin. Tapi ketika dia pulang, wow, sudah ada apa-apa. Kalau dia jalan kaki itu bisa berbulan-bulan sampai di tempatnya, tidak mandi. Tidak mandi. Pasti wangi, katakan amin. Memang mudah atau cepat kalau ketong pergi ke kibinasa. Betul atau tidak? Pulanglah. Pulang. Nah, bukan ini yang pulang. Pulang. Buat dosa. Begitu buat dosa, mati sudah. Pasti ke neraka. Tetapi untuk pergi ke surga, itu pergumulan. Katakan amin. Berbalik itu tidak mudah. Makanya kan ada orang yang bilang, wih lu susuk suci lu. Lu semerokok lah, lu kayak banci. Nanti kalau pulang ke Abah sampai ke kampung halamannya, teman-teman bilang, wih lu semerokok, lu banci. Tapi sudah tahu hal banyak banci merokok. Iya toh? Waktu saya tinggal di Medan, saya tinggal di Jalan Majapahit, tapi bukan kerajaan Majapahit. Saya tinggal di situ, kasih Tuhan. Di situ setiap jam 10 malam itu sudah keluar wanita jadi-jadian. Penampilan mereka, wow, lebih feminim dari perempuan. Saudara sudah bisa membayangkannya ya. Sudah bisa tahu apa yang saya maksudkan. Jadi dong tunggu di tempat untuk cari mangsa. Jadi
Awal saya tinggal di situ, saya pikir mereka perempuan, padahal memang tidak. Jadi-jadian sah. Banyak sangat disayangkan, banyak juga korban yang mereka dapat. Setiap jam 10 malam itu sudah bermunculan. Suara mereka, hai. Pernah kekasih Tuhan, ada satu orang itu duduk di depan gereja. Jadi salah satu pendeta senior, dia lewat dari gereja, dia telepon ke gereja. Terus saya angkat, memang saya angkat karena saya jaga gereja. Ada teman mahasiswa yang ada bersama-sama dengan saya, jadi kami berdua di dalam gereja itu. Terus dia bilang begini, abang, tolong layani dulu satu ibu yang duduk di depan gereja itu, kayaknya dia ada masalah. Begitu saya lihat, kata orang Kupang bilang maloi, nah, buka itu apa sedikit, lihat begini, oh betul, ada dia duduk di situ. Dan memang dia sakit. Jadi saya pikir memang ibu-ibu. Jadi saya pergi, ada masalah bu, mari masuk ke gereja. Ikut juga dia. Masuk, kasih Tuhan. Tapi ketika dia duduk, saya perhatikan. Ini bukan kayak ini. Cuma saya tidak berani ngomong, saya jaga juga perasaannya. Kan begitu tuh. Kalau dia asli sana, saya pendata. Cuma jujur, saya perhatikan begini. Jadi singkat cerita, berdoalah kami di situ. Dan saya jujur kepada Bapak Saudara, ini bukan sengaja. Bukan sengaja, Tuhan tahu hati saya. Kalau saya tahu dia bukan perempuan, ya saya doa taruh tangan di sini. Kaget, kalau seandainya dia ibu-ibu atau anak-anak, saya tidak berani taruh di sini. Tapi kalau saya tahu, saya tahedik sendiri. Tapi dia tidak marah sama saya. Dia tidak marah, Bapak Ibu Saudara. Itu dia tidak marah. Ada saya ulangi lagi doanya taruh tangan di sini. Saya tidak mau kemana-mana lagi tangan saya, hanya di sini sampai amin. Terus singkat cerita selesai berdoa. Selesai berdoa, dia pamit mau pulang. Terus dia jalan. Jalan itu jalannya. Kayak laki-laki dong. Kalau memang kalau laki kan. Dia keluar dari gereja 10, kami lihat 10 meter kemudian jalannya berubah. Dari gereja jalannya laki-laki betul. Begitu 10 meter kemudian berubah kembali jalannya. Ya sudahlah. Yang penting kita sudah layani, kita sudah doakan. Amin. Haleluya. Jadi dia termasuk juga ada yang terhilang. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau untuk kembali ke rumah Bapa, tidak boleh tidak. Harus berjalan di jalan pertobatan. Amin. Kalau berjalan di luar jalan pertobatan, tidak akan sampai ke rumah Bapa. Percaya saja. Karena ada banyak orang Kristen yang sampai matinya tidak pernah bertobat. Betul? Betul atau tidak? Itu sampai juga disambut oleh Bapa, tapi Bapa yang lain. Karena ada Bapa segala pendusta, betul? Saudara mau disambut Bapa yang mana? Bapa segala kebenaran atau Bapa segala pendusta? Kau sambut dengan baik. Anakku yang tadi hilang sekarang sudah. Tapi tempatnya berbeda, bapaknya tidak sama. Saudara perhatikan baik-baik. Memang anak yang terhilang ini, dia kehilangan semua yang dia miliki, betul? Tetapi dia tidak kehilangan identitas sebagai anak. Makanya dia tahu jalan pulang.
dia harus berjalan di jalan pertobatan. Amin. Yang mau pulang berjalan di jalan pertobatan, katakan saya. Tidak boleh tidak, kasih Tuhan harus kembali melalui jalan pertobatan. Karena jalan pertobatan itulah yang akan membawa kita sampai ke rumah Bapa. Amin. Sekali lagi, orang yang pulang ke rumah Bapa harus melalui jalan pertobatan. Akan disambut sebagai anak yang terhilang, yang telah kembali. Saya bacakan kepada saudara mulai ayat yang 20b sampai 24. Di sini dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah apa? Melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Jadi sukacita, sukaria, bergembira itu terjadi ketika anak-anak Bapa surgawi kembali ke rumahnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa semua kita ini adalah anak-anak Bapa surgawi? Kalau kita pulang berjalan di jalan pertobatan, kita akan disambut, dan Alkitab berkata dia akan memberikan apa? Cincin meterai, disahkan bahwa kita ini anaknya yang hilang, sudah kembali. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Diberikan sepatu sebagai bukti bahwa ini anak Bapa surgawi, katakan amin. Katakan haleluya. Dan semua kita akan disebut anak. Nanti misalnya semua kita kembali ke rumah Bapa, katakanlah saya dengan Kak Abbas, kita sampai di sana, Bapak bilang, tokoh Bapak sudah datang. Atau Tuhan bilang di Kak Abbas, om Bapak sudah datang. Tidak loh, tapi anak Bapak. Mau umur tua, masih muda, masih kecil, di hadapan Tuhan, semua kita sama anak Bapa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Semua kita anak Bapa. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita belajar dari Bapa, kita kasih Tuhan. Tadi anak yang terhilang, sekarang Bapa. Bapa itu selalu setia menunggu. Dia selalu setia menunggu, menanti kita. Tetapi dengarkan baik-baik, dia tidak selamanya menanti. Dia tidak selamanya menunggu, karena ada waktunya rumahnya akan ditutup. Betul? Memang Bapa itu sabar menunggu pertobatan kita. Tetapi Bapa tidak selamanya menanti akan pertobatan, karena ada waktunya rumah Bapa ditutup. Memang pintunya sampai sekarang masih terbuka. Ketika Yesus datang dari surga, dia turun. Ketika dibaptis dikatakan langit terbuka, pintu surga terbuka, sama seperti Stefanus melihat ke surga dan dikatakan langit terbuka, dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah Bapa. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Artinya dia bisa melihat sampai ke dalam surga, kekasih Tuhan. Rumah belum tertutup. Kapan? Ada waktunya ditutup. Sama seperti perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saya percaya semua kita tidak akan terlambat. Ketika kita mendengarkan firman, kita merespon, dan kita berbalik, kita bertobat, semua kita akan sampai ke rumah Bapa. Amin. Bapa, dia penuh belas kasihan. Perhatikan baik-baik. Bapa setia menunggu, penuh belas kasihan, dan tetap
membiarkan pintu rumah terbuka sampai waktunya tiba, ia akan menutupnya kembali. Itulah Bapa. Bapa sorgawi. Baik, haleluya. Bapa sorgawi seperti itu, kekasih Tuhan. Dia tetap setia menunggu, dia punya belas kasihan, pintu rumahnya masih dibiarkan terbuka untuk semua kita anak-anaknya masuk dan memenuhi rumahnya, dan sesudah itu pintu rumahnya tertutup. Dan yang terakhir kita belajar dari anak sulung. Anak sulung tidak menyukai dengan pertobatan adiknya. Tidak mengenal hati bapaknya. Walaupun tinggal bersama dengan bapaknya, hatinya jauh dari bapaknya. Perhatikan baik-baik. Yang sebenarnya perumpamaan anak yang sulung ini, itu dimaksudkan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sedangkan anak yang terhilang itu kepada orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Ada orang yang kelihatannya rajin gereja. Ada orang yang kelihatannya aktif melayani. Tetapi pada dasarnya hatinya jauh dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika mereka tidak menyukai pertobatan kita. Ketika mereka melihat kita dekat dengan Tuhan, mereka tidak suka. Itu bertanda bahwa hatinya jauh dari Tuhan. Kalau hatinya dekat, pasti dia dukung pertobatan kita. Kalau hatinya dekat dengan Tuhan, dia memotivasi saudara agar lebih setia dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Perhatikan di sini. Saudara sulungnya itu tidak terima ketika anak adiknya itu kembali ke rumah. Saya mulai baca dari ayat 25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu takut karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan baik-baik. Kalau kakaknya ini senang, gembira dengan pertobatan adiknya, dia tidak mungkin marah. Betul? Dia pasti bergembira sama seperti bapaknya bergembira melihat adiknya kembali pulang. Tetapi ayat yang ke-28 dikatakan bahwa dia marah, bahkan sangat marah melihat adiknya kembali ke rumah. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tamuk itu untuk dia. Sebenarnya kalau dia mengerti hati Bapa, dia tidak akan mempersoalkan itu. Karena apa? Karena semua yang dimiliki Bapa pasti dimiliki dia juga. Amin. Itu kepunyaan anak-anaknya. Jadi tidak perlu dia persoalkan itu. Katakan amin. Dia juga tentunya harus bersyukur karena dia tahu adiknya sudah kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara mulai dari 31 kita tutup di sini sampai 36. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Jadi perhatikan baik-baik. Ada sukacita besar terjadi di surga ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa yang di surga. Yang setuju, yang diberkati dengan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan ini dan terus kita renungkannya untuk kita lakukan di setiap kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita kasih Tuhan sambil kita